Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selmi Pujiastuti dengan stambuk F1C1181067. Di sini saya akan mempresentasikan tugas biokimia 1, yaitu di mana judulnya yaitu DNA dan juga RNA. Baik, langsung saja kita masuk pada soal nomor 1. Manakah dari unit berikut yang berulang kali bergabung bersama untuk membentuk untaian DNA? Jawaban saya yaitu B, nukleotida. Alasannya, DNA merupakan sebuah polimer yang terdiri dari satuan-satuan berulang yang disebut nukleotida. Tiap-tiap nukleotida terdiri dari 3 komponen utama, yakni gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan juga basa nitrogen atau nukleobasa. Pada DNA, nukleobasa yang ditemukan adalah adenin, guanin, sitosin, dan juga timin. Baik, soal nomor 2, manakah pernyataan berikut ini yang paling tepat dapat dalam menggambarkan molekul DNA? Jawaban saya yaitu A, heliks ganda. Alasannya, DNA memiliki bentuk rantai ganda atau double helix yang sangat panjang sehingga tidak bisa langsung dimasukkan ke dalam sel makhluk hidup. DNA terdiri dari tulang punggung, gula fosfat, dan juga basa nitrogen. Dalam DNA untai ganda, basa nitrogen berpasangan, pasangan adenin dengan timin atau AT, dan guanin berpasangan dengan sitosin atau GC. Bentuk DNA menyerupai tangga spiral. Dalam bentuk heliks ganda ini, sisi-sisi tangga dibentuk oleh untaian molekul gula dan fosfat deoksiribosa. Anak tangga dibentuk oleh basa nitrogen. Soal yang ketiga, urutan basa DNA manakah yang akan berpasangan dengan untai parsial ATG, TGA, dan juga CAG? Jawaban saya C. Mohon maaf, jawaban saya B. TAC, ACT, dan juga GTC. Alasannya bisa dilihat pada gambar yang ada pada slide. Untaian basa DNA berpasang-pasangan yaitu pada DNA G dan C dan G, A dan T, dan juga T dan A. Baik, soal nomor 4, dalam molekul DNA untai ganda, jumlah adenin yang ada selalu sama dengan jawaban saya yaitu C, timin. Dalam suatu rantai DNA, basa purin pasti akan berpasangan satu basa dengan pirimidin, yaitu adenin akan berpasangan dengan timin. Jumlah adenin akan sama dengan jumlah timin, karena adenin pasti hanya akan berpasangan dengan timin. Baik, soal yang kelima, adenin membentuk ikatan dengan jawabannya yaitu B, timin. Dalam suatu rantai DNA, basa purin pasti akan berpasangan dengan basa pirimidin, yaitu adenin dengan timin. Seperti pada gambar yang tersedia bahwa yang gambar di mana molekul adenin yang berwarna hijau dan juga molekul timin yang berwarna ungu, bisa dilihat mereka saling berpasangan satu sama lain. Soal yang keenam, mengapa DNA sangat penting? Jawabannya yaitu C. DNA berfungsi sebagai cetak biru untuk ciri-ciri semua makhluk hidup. Alasannya yaitu DNA akan menjadi cetak biru atau blueprint, ciri khas manusia yang dapat diturunkan kepada generasi selanjutnya. Sehingga dalam tubuh seorang anak, komposisi DNA-nya sama dengan tipe DNA yang diturunkan dari orang tuanya. Biasanya dalam bentuk kromosom. Baik, soal yang ketujuh. Apa yang menentukan kode atau informasi dari molekul DNA? Jawabannya yaitu B, urutan basa nitrogen. Ada 4 jenis basa nitrogen yang ditemukan dalam nukleotida, yakni adenin, timin, guanin, dan juga sitosin. Urutan basa-basa inilah yang menentukan instruksi DNA atau kode genetik. Bisa dilihat pada tabel berikut bahwa ada urutan basa pertama, basa yang kedua, dan juga basa yang ketiga. Basa yang pertama ada di tabel bagian atas, basa yang kedua di tabel bagian kiri, dan juga basa yang ketiga ada di tabel bagian kanan. Soal yang ke-8, dua molekul manakah yang membentuk sisi atau tulang punggung tangga DNA? Jawabannya yaitu D, gula deoksiribosa dan fosfat.
Alasannya, nukleotida terdiri atas salah satu jenis basa nitrogen yaitu guanin, adenin, timin, dan juga sitosin. Gula monosakarida yang disebut deoksiribosa dan juga gugus fosfat. Nukleotida ini kemudian tersambung dalam satu rantai ikatan kovalen antara gula satu nukleotida dengan fosfat nukleotida yang lain. Hasilnya adalah rantai punggung gula fosfat yang berselang-seling. Soal yang ke-9, manakah dari pertanyaan berikut ini, manakah dari pernyataan berikut ini yang benar tentang perbedaan antara DNA dan RNA? Jawabannya yaitu B. RNA disintesis dari DNA selama transkripsi, tetapi DNA tidak pernah dapat disintesis dari RNA. Alasan saya yaitu RNA merupakan hasil transkripsi DNA dan menjadi perantara pembawa urutan protein dalam proses transkripsi. Molekul mRNA kemudian berinteraksi dengan perangkat pensintesis protein dalam sel untuk memproduksi polipeptida. DNA terdiri atas molekul nukleotida yang mengandung gugus fosfat dan basa nitrogen yaitu adenin, timin, guanin, dan sitosin. Baik, soal yang ke-10, manakah dari pernyataan berikut yang salah? Jawaban saya yaitu A. DNA adalah polyanion, sedangkan RNA bukan. Alasannya yaitu DNA maupun RNA merupakan polyanion atau polimer dari molekul bermuatan negatif. Gugus fosfat dalam tulang punggung gula fosfat menjelaskan hal ini karena gugus fosfat umumnya membawa muatan negatif 3. Baik, soal nomor 11. Manakah dari berikut ini yang merupakan karakteristik RNA? Jawabannya yaitu A. RNA memiliki gugus hidroksil pada karbon ribosa. Alasannya, perbedaan RNA dan DNA terletak pada satu gugus hidroksil cincin gula pentosa, sehingga dinamakan ribosa, sedangkan gugus pentosa pada DNA disebut deoksiribosa. Soal yang ke-12, manakah dari berikut ini yang bukan merupakan karakteristik sebenarnya dari molekul RNA? Jawabannya yaitu B. RNA mengandung nukleotida urasil. Penjelasannya, ribonukleik asid atau RNA adalah salah satu dari asam nukleat yang merupakan polimer dari ribonukleotida. Setiap satu molekul ribonukleotida tersusun dari satu basa nitrogen, satu basa pentosa atau ribosa, dan juga satu gugus fosfat. Basa nitrogen yang menyusun RNA adalah adenin, guanin, sitosin, dan juga urasil. Baik, yang nomor 13. Manakah berikut ini yang merupakan sifat RNA? Jawabannya yaitu A. Ribosa, urasil, dan juga struktur linear. Penjelasannya, ribonukleik acid atau RNA adalah salah satu asam nukleat yang merupakan polimer dari ribonukleotida. Setiap satu molekul ribonukleotida tersusun dari satu basa nitrogen, satu gula pentosa atau ribosa, dan juga satu gugus fosfat. Basa nitrogen yang menyusun RNA adalah adenin, guanin, sitosin, dan juga urasil. Nomor 14, manakah dari pernyataan berikut tentang asam nukleat yang salah? Jawaban saya yaitu E. Tidak satu pun di atas, atau semua pernyataan di atas adalah benar. Penjelasannya, yang pertama yaitu asam nukleat merupakan polimer besar dengan ukuran yang bervariasi antara 25.000 sampai 1 juta sampai dengan 1 miliar Asam nukleat baik DNA maupun RNA tersusun dari monomer nukleotida. Yang kedua yaitu struktur utama asam nukleat adalah molekul gula yang mengandung asam fosfat dan juga basa nitrogen yang dihubungkan dengan ikatan fosfodiester melalui membentuk rantai panjang. Yang ketiga, DNA maupun RNA merupakan polyanion atau polimer dari molekul yang bermuatan negatif. Dan yang keempat, seperti polipeptida, untai asam nukleat memiliki orientasi kimiawi ujung ke ujung. Ujung 5 memiliki gugus hidroksil atau fosfat bebas pada karbon 5 aksen dari gula terminalnya. Ujung 3 memiliki gugus hidroksil bebas pada karbon 3 aksen dari gula terminalnya. Dan nomor ke-15 yaitu molekul DNA disatukan oleh, jawaban saya C, ikatan hidrogen. Penjelasannya yaitu struktur DNA adalah heliks ganda yang tersusun atas 2 utas polinukleotida yang saling terhubung oleh ikatan hidrogen yang lemah. Ikatan hidrogen tersebut terbentuk antara 2 basa nitrogen, purin dan pirimidin yang saling berpasangan. Sekian dari saya.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.